Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buongiorno. Selamat sore sobat pintarku semuanya. Sugeng sonten. Kali ini saya ada di Purworejo, tepatnya di ini backgroundnya perbukitan Menoreh. Ini saya di Pasar Uwuh dan kebetulan waktu ini berbarengan dengan lomba azan, lomba tartil Quran. Tapi kali ini saya bukan mau membahas kegiatannya, tapi kali ini saya akan ketemu dengan bocil ya, bocil tapi yang berprestasi. Jadi ini adalah salah satu talenta muda di Kabupaten Purworejo yang prestasinya sudah menasional. Dia terbiasa main biola dan ini salah satu alat musik favorit saya adalah biola. Teman-teman semuanya, kita kenalkan kali ini yang bisa menginspirasi kalian semuanya adalah Kansa ya. Namanya siapa? Kansa Kantari. Kansa? Kantari. Kantari ya. Kansa Kantari ini masih SD ya? Iya, kelas 5. SD kelas 5. Kansa, bisa ceritakan nggak kepada Omu ini, dan kepada teman-teman semuanya, karena kan alat musik biola ini termasuk alat musik yang tidak familiar, tidak semua orang tahu dan tidak semua orang bisa. Bisa ceritakan nggak awal mula kenapa sih kamu kemudian suka sama biola ini? Awalnya gitu lagi bersih-bersih rumah, lalu menemukan potongan majalah kabarnya biola. Nah dari situ kan penasaran bentuknya itu yang bagus, minta ya boleh nggak kalau les biola, kira dibolehin. Nah setelah itu nyoba-nyoba itu lama-lama jadi suka. Oh gitu. Lesnya di mana itu? Dulu di Kasuka Musik, lalu pindah ke Brilian. Oh ya ya, yang Jalan Sipak itu ya, Iya. kalau nggak salah ya. Oh di sana juga bisa kursus itu ya? Iya. Berapa lama kursusnya sampai kemudian bisa? Di Brilian itu baru Enggak. Selama sampai kemudian sampai bisa ini berapa lama sih belajarnya? ya paling 3 tahunan 3 ini. tahun ya. Iya. Ini mahal nggak nih biola kayak gini? Mahal lah. Berapa harganya? Palingan yang paling mahal paling 5 juta mungkin. 5 juta. Itu yang sudah paling murah ya? Mahal itu. Oh, mahal. Oh, Paling murah palingan 2 jutaan gitu. 2 juta ya. Ini suasananya betul-betul syahdu karena gerimis. Ya, mudah-mudahan tidak berpengaruh sobat pintar. Ternyata Kansa ini sudah belajar cukup lama dan dia belajar dari menemok ke gambar, kemudian dia mencintai. Nah itu sobat pintar, segala sesuatu itu kalau kita mencintai semuanya pasti akan dipermudah jalannya. Terus selama ini kan pasti sudah bisa ya, sudah main lagu-lagu. Yang paling disenangi lagu-lagu apa sih? Lagunya yang paling disukai lagu Aisyah. Aisyah yang istri Rasulullah itu ya? Iya. Oh ya, bagus lah. Karena memang satu itu bisa jadi role model. Ibu Aisyah sendiri kan bisa jadi role model. Yang kedua, lagunya juga bagus. Dari situ nanti dikembangkan. Kalau kamu sudah bisa lagu-lagu klasik, insya Allah nanti akan lebih gampang. Saya doakan nanti sukses dan jangan lupa segala sesuatu itu kalau ditekuni pasti akan hasilnya luar biasa. Sering ikut lomba pastinya ya? Iya. Apa aja itu lomba yang diikuti? Terus kemudian dapat apa aja? Yang ini lombanya nasional semua. Yang pertama lomba di Perfectun juara 5. Terus yang kedua ikut lomba di Icon Kreatif itu juara 1 sama juara favorit. Oh luar biasa. Tuh kan sobat pintar. Kalau nggak model seperti ini, sobat pintar nggak akan tahu bahwa di Purworejo ini ternyata ada seorang pemain biola. Pemain biola itu namanya apa? Violis ya? Iya, violis. Nah, seorang violis muda yang Violinis. Oh violinis. Seorang violinis muda yang insya Allah berkarakter dan dia ternyata sudah mempunyai prestasi di tingkat nasional. Itu artinya kan membawa harum nama Purworejo. Pak Kadinas ini loh salah satu siswa berprestasi di Kabupaten Purworejo. Selama ini pernah nggak dari biola ini kemudian dihubungi bapak-bapak dari pemerintah daerah untuk mungkin ngaruh ke bantu atau bahkan mungkin sebatas ngobrol, itu pernah nggak? Belum. Belum pernah. Karena mungkin nggak tahu ya. Iya. Karena
bicara biola itu kan nggak sefamiliar seperti gitar, kemudian apa yang musik-musik yang familiar itu kan yang banyak dilihat orang. Tapi kalau ini kan jarang. Lagu yang paling susah dipelajari itu apa? Yang selama ini susah dipelajari? Kindersnitz. Lagunya siapa itu? George Williams kok. Tapi sudah bisa. Williams, iya. Tapi sudah bisa. Itu durasinya berapa lama? Oh, paling berminggu-minggu lah. Susah banget. Oh, belajarnya. Enggak, tapi sekarang sudah bisa ya? Sudah. Enggak, lagu itu durasinya berapa lama? Mungkin 3 menit. 3 menit, oke. Mau nggak kalau saya suruh main? Karena sesuatu itu kan harus ditunjukkan biar orang melihat bener nggak sih Dek Kansa ini benar-benar bisa main biola atau hanya etok-etok gitu. Ayo Dek, dimainkan Dek, saya tak pingin denger juga. Mungkin selanjutnya akan ada perlombaan yang lomba agen lagi yang selanjutnya mungkin Luar biasa. Sobat Pintar, ternyata memang permainannya amazing, luar biasa.
saya tantang memang untuk lagu yang paling sulit ya dengan saya. Sulit. Lagu paling sulit dan ternyata memang betul. Nah, ini Sobat Pintar, ternyata bukan KW-KWan ya. Apa yang disampaikan oleh Kansa tadi memang betul-betul terbukti real. Dia bisa bermain. Saya sampai merinding dengar lagunya karena kalau tadi itu termasuk lagu klasik nggak sih? Iya, klasik. Ya, betul. Lagu klasik dan luar biasa. Kalau selama ini dukungan dari orang tua seperti apa? Bagus, jadi kayak selalu mendukung. Kalau aku kadang ada yang salah apanya gitu, nggak apa-apa, besok dibenerin lagi, dicoba lagi gitu. Bapak main musik juga? Enggak, Ibu enggak. enggak ada. Jadi Bapak Ibu backgroundnya bukan pemain musik, tapi Kansa seneng karena hanya melihat gambar ya. Iya. Nah, Sobat Pintar, jadi segala sesuatu itu datangnya kadang-kadang tidak tahu dari mana. Rezeki itu juga sama, datangnya bisa datang dari mana saja. Dek Kansa, Iya. kamu kan sudah senang nih sama biola. Iya. Terus kemudian ini kan masih SD nih. Iya. Nanti SMP-nya mau tetap SMP umum atau khusus sekolah musik? SMP umum. Tetap SMP umum ya. Iya. Tapi tidak melupakan hobi musiknya ya. Iya. Ada nggak sih cita-citamu ke depan itu pengen seperti apa? Karena tadi kan kita sempat ngobrol nih, Iya. Om kan suka nonton di YouTube itu Carolina. Itu kan mainnya luar biasa. Harapannya saya termasuk doa saya itu Om pingin Kansa bisa kayak gitu. Jadi kan luar biasa, orang Indonesia, orang Purworejo membawa nama Purworejo bisa menyamai dia. Cita-citanya pingin apa? Di pengajar musik, jadi kayak nularin ilmu musiknya ke orang lain gitu, ya? biar kayak banyak yang bisa main biola. Sini kan jarang. Iya. Ya, ternyata masih kecil pun kamu sudah punya jiwa sosial, punya misi sosial untuk kedepannya nanti berbagi ilmu, karena betul ilmu itu sebaik-baiknya orang itu adalah yang bermanfaat, dan kamu ternyata sudah memiliki jiwa sosial, ingin berbagi ilmumu untuk teman-teman yang lain. Pingin nggak mendirikan kayak sekolah musik gitu? Iya, Karena kamu kan belajar dari sekolah musik nih. Pingin, karena biar banyak yang bisa biola, terus biar ada komunitas biola di Purworejo. Sekarang ini temanmu ada nggak di Purworejo ini yang bisa main biola selain kamu? Bisa, cuman kayak masih belum terlalu bagus gitu. Gitu ya. Ada berapa sih kira-kira di Purworejo? Mungkin 10 ada nggak? Ada mungkin, ada 10. Semuanya ketemunya di Brilian itu? Ya awalnya ketemu semuanya kita suka musik. Tapi kalau di Brilian cuma 2 orang doang yang main biola. Mahal nggak sih kalau kursus kayak gitu? Mahal. Berapa? Kasih Sebulan 400. Sebulan 400 di Brilian itu ya? Iya. Sebulan 400, kemudian dalam 1 bulan itu berapa kali pertemuan? 4 kali. 4 kali. Sebulan 4 kali? Iya. Berarti seminggu cuma sekali? Ya kayak seminggu tuh ya, setiap minggu tuh sekali gitu. Iya, artinya seminggu sekali dalam sebulan 4 kali, dan satu sesi pertemuan itu berapa jam? 1 jam? 1 jam. 1 jam berarti artinya satu kali pertemuan 100.000 Sobat Pintar. Nah, tapi ya nggak apa-apa, karena memang segala sesuatu itu harus diikhtiarkan, diperjuangkan ya, kita biar semakin pandai. Berarti artinya dulu betul-betul sama sekali hanya lihat gambar, suka terus belajar ya? Iya. Bukan karena diajari orang tuanya gitu, bukan ya? Bukan. Ya gitu. Ini SD-nya mana sih? SD Purworejo. SD Purworejo. Yang SD Maria. Oh ya, pantas. Karena kan saya tahu SD Purworejo itu anak-anaknya mempunyai prestasi, termasuk kamu perjuangkan terus, apalagi membawa nama Purworejo, dan harapannya saya nanti kamu kalau sekolahnya umum ya SMP mungkin kalau di Purworejo yang terbaik untuk saat ini kan SMP 2. Iya. Nanti bisa SMP 2, SMA-nya 1.
terus lanjutkan lagi pula, dan sebisa mungkin ikhtiarkan terus main musikmu sebagus mungkin. Itu bisa jadi jalan kamu untuk dapat beasiswa, belajar sampai kemana-mana. Nah, ini sudah sering diminta untuk pentas-pentas kayak gini? Sering ya? Sering, di pasar rumah sering banget. Oh sering banget. Kemarin minggu aja udah tampil. Kasih tahu sama Om, kalau tampil-tampil kayak gini kasih honor nggak? Enggak. Oh enggak. Oh anu ya, tujuannya hanya berbagi ya. Iya. Berbagi biar orang juga melihat Kansa senang musik ya. Sudahlah, nggak apa-apa, itu perjuangan Kansa, karena artis-artis itu dulu juga bahkan dia untuk tampil aja dia biasanya bayar, tapi nanti kalau sudah sukses ya dia pasti akan bisa mendapatkan hasil yang berlebih. Dan pesan saya sama Kansa, kalau nanti Kansa sudah terkenal, main musiknya juga tambah semakin bagus di mana-mana, terus bisa menghasilkan, satu jangan lupa sama orang tua, itu berbakti betul sama orang tua, karena doa orang tua itu kan mukjizat, itu istimewa yang sangat terutama. Kemudian jangan lupakan teman-teman, kemudian jangan sombong, karena kesombongan itu akan menghilangkan kemampuanmu terutama. Dan jangan lupa pula asal usulmu. Artinya asal usulmu apa? Kalau kamu itu orang Purworejo, orang desa, sama dengan saya. Om ini kan juga orang desa. Oh, orang desa, tak kira orang kota. Enggak, Om ini juga orang desa. Kalau kamu daerah sana utara, saya daerah selatan. Bahkan saya malah pesisir, karena di Purworejo itu kan dekat Pak ya. Dan itu ya, pokoknya kuncinya itu kayak ilmu padi. Semakin berisi, kamu harus semakin merunduk, jangan sombong. Baiklah kepada semua orang, dan itu insya Allah nanti karirmu akan meroket. Karena biasanya ujian terbesar itu adalah ketika kamu pada posisi puncak. Ketika kamu puncak itu nggak harus tua loh. Puncak itu bisa saja kamu masih muda. Kita singgung Carolina itu kan masih sangat muda tapi dia sudah sukses. Nah kayak gitu. Apa sih yang ingin disampaikan ke teman-teman semuanya? Coba Kansa cerita dari tadi kan Om banyak ngobrol nih. Ya, kamu sedikit sekali ngomongnya. Kamu sampaikanlah sama teman-temanmu yang seusiamu, atau sama kakak-kakakmu, atau sama adik-adik, biar mereka itu seneng sama biola. Ya biola itu tuh alat musiknya tuh kalau dilatih terus tuh bisa. Jadi jangan mengira bahwa itu tuh susah. Ya memang susah, semua susah. Piano susah, gitar susah. Jadi harus dilatih terus. Kalau mau biola tuh nggak apa-apa, kita harus dilatih terus. Jangan takut salah gitu, jangan. Terus harus latihan setiap hari. Latihan biola itu tuh nggak seminggu sekali, nggak, tapi harus setiap hari latihan, harus tekun latihan. Kalau tekun bisa. Tadi dibilang setiap hari ya, artinya memang kamu meluangkan waktu setiap hari itu untuk belajar. Iya. Berapa jam kalau belajar? Mungkin bisa 2 jam, 1,5 jam. 1,5 jam sampai 2 jam itu di waktu-waktu senggang sore gitu ya misalnya ya. Iya. Sambil kayak gini kan juga mengasah kemampuanmu, tampil, mengasah mentalmu. Karena seseorang itu akan sukses kalau dia satu punya kemampuan, dua juga mental. Dua-duanya itu akan saling melengkapi. Iya. Pingin main di mana? Pengen kayak main di itu. Pengen kayak main di depan bupati, ini aja belum terwujud, main di depan bupati. Pingin main di depan bupati. Iya. Pingin main di depan bupati. Pernah diminta belum sama Pak Bupati? Belum. Nah, Pak Bupati, ini warga Panjenengan Pak Bupati, ingin main di depan Panjenengan, Pak Dinas Pariwisata, Pak Dinas Kominfo, ini SDM bagus di Purworejo, nggak semua orang bisa main biola. Dia cuma punya satu keinginan loh, main di depan Pak Bupati. Mohon untuk segera dikabulkan, karena bagi dia main di depan Pak Bupati itu kebanggaan ya, dengan saya. Kebanggaan, stimulan buat dia untuk bisa semakin belajar lagi, mampu lagi ke depan. Nanti kalau kamu sudah masuk di YouTube-nya Om ini, kamu bisa tampil di depan Pak Bupati, nanti naik lagi di depan Pak Gubernur, di depan Pak Presiden, insya Allah. Karena yang jangan lupa, tadi Om sudah sempat singgung bahwa doa orang tua itu yang terutama. Jangan pernah berbeda sama orang tua, karena itu
usahamu Kansa. Terus apalagi nih inginnya, apalagi selain main di depan Pak Bupati? Itu dulu aja. Ya, jadi sama ya kayak anak-anak kecil lainnya, ternyata walaupun dia punya kemampuan biola yang menurut saya sih bagus, hanya ingin tampil di depan Pak Bupati. Jadi ya kalau Pak Bupati sekarang ini mungkin nantilah setelah puasa selesai, karena kalau sekarang ini Pak Bupati, Bu Wakil Bupati itu semuanya sibuk roadshow, ini tarling keliling. Nah mungkin nanti saat open house Lebaran nanti kamu bisa jadi diundang. Insya Allah lah. Nanti kalau belum diundang kamu hubungi Om aja. Nanti saya tak matur sama Pak Bupati. Nggih Pak Bupati nggih. Gitu. Teman-teman saya agak bingung juga ini ketika ngobrol sama Kansa ini orangnya pendiam. Jadi ketika saya ajak ngobrolnya banyak. Jadi mungkin dibalik saja ya, dia hostnya saya. Kansa, kamu kan tadi bilang beberapa lagu sulit termasuk nah itu. Kalau lagu Indonesia yang kamu pahami, kamu senengnya apa? Indonesia Pusaka. Indonesia. Kalau lagu-lagu yang orang-orang dewasa gitu kan ini nih, ketika kita bicara tampil di publik, ketika kita tampil di depan umum itu kan kamu harus memahami semua lagu, nggak cuma karena kamu seneng. Beda ya. Beda. Kalau seneng itu kan otomatis kamu akan mencoba menguasai. Tapi kalau untuk konsumsi publik kayak gini nih, kamu diminta tampil di sini, otomatis kan permintaan dari panitia kan kamu harus bisa. Nah misalnya nih satu ketika Om bikin acara, ayo Kansa, kamu nyanyikan lagu misalnya nih, lagunya Noah nih yang terdalam gitu. Kamu harus pelajari di rumah, mulai sekarang dipelajari. Makanya saya pertama kali tertarik itu lihat Kansa itu, wah ini luar biasa, ini saya harus cari Kansa. Dan perlu Kansa tahu, anak saya itu pengen sekali main biola, makanya ini saya kejar, nanti mudah-mudahan bisa belajar juga sama kamu kan. Kamu nggak pengen ngajari orang tuamu untuk bisa main biola? Kan asik nih coba misalnya nih, kamu main, terus kemudian satu keluarga main, itu lebih luar biasa lagi loh. Kamu, bapakmu, ibumu, family, satu keluarga main semuanya, luar biasa loh kalau main di depan Pak Bupati misalnya. Satu keluarga itu kan sangune telu loh kan. Kalau kamu sendiri kan cuma kamu, tapi kalau ada bapak, ada ibu, ada ayah, ada bunda kan jadi tiga ya Pak Bupati ya. Mungkin perlu loh kan ayah ibu. Kalau manggil apa sih? Bapak ibu, ayah bunda? Mama. Oh, ayah sama mama. Ayah sama mamamu itu diajari, atau mungkin punya keahlian musik yang lain. Ayahmu main gitar, mamamu main piano, barangkali loh nanti bisa satu keluarga itu kolaborasi jadi musiknya Beethoven atau apa itu kan, wih mantap. Di SD teman-temanmu tahu nggak, guru-gurumu tahu nggak kalau kamu bisa main biola? Semua tahu. Semua tahu? Iya. Pernah tampil di SD-mu? Pernah dulu kelas 3 itu pas pentas seni. Di PTS yang semester 1 itu tampil di sana, tapi dulu ya permainannya belum bagus banget. Apa lagunya waktu itu? Dulu Cinta Sejati. Cinta Sejati, guys. Om ngerti lah. Terus lagu-lagu anak-anak kecil kayak punya sayap. Oh, oke. Terus perhatian sekolahmu itu sama kamu bagus ya? Bagus. Karena kamu memiliki kemampuan mendukung, bisa mungkin kalau pas ada lomba diikut sertakan gitu. Kalau tadi kan tingkat nasional kan karena situasi pandemi kan virtual. Pernah nggak tampil di lomba yang di depan umum gitu banyak banget? Belum pernah sama sekali. Nah itu maksud Om tadi, artinya apa, ketika kamu mencoba memulai dari kecil-kecil seperti ini, nanti kalau kemudian kamu nanti diminta tampil di tempat yang sudah gede, misalnya mall itu kan bisa gede bisa enggak, tapi penontonnya pasti banyak. Nah mall kayak gitu kan setidaknya mental kamu udah siap nih. Kalau mental kamu udah siap, permainanmu otomatis akan bagus. Karena kalau mental kamu nggak siap, nanti permainanmu juga
tidak akan maksimal. Kalau tidak akan maksimal, ya otomatis kan orang tidak akan suka, tidak akan respect. Berarti kamu sekarang sudah siap mental ya, karena tadi ingin ketemu sama main di depan Pak Bupati toh. Iya. Nah, sudah siap mental. Nah, karena Pak Bupati itu juga sama seperti yang lain, hanya manusia biasa, tapi beliau pejabat gitu, bedanya kan di situ. Nah, makanan kesukaanmu apa kan, Sa? Apa ya? Burger. Burger. Iya. Ternyata wong desa senengnya burger ya. Bisa nggak kalau misalnya makan burger sambil main biola? Bisa nggak? Pernah nyoba nggak? Pernah sih. Pernah? Iya. Bisa nggak? Bisa, tapi kadang kayak konsentrasi. Lah itu mungkin salah satu trik. Nah, bisa kemudian dipelajari itu. Kamu main biola kalau cuma duduk konsentrasi gitu oke. Tapi mungkin sambil kamu bisa berdiri, sambil joget, sambil mungkin melakukan aktivitas lain. Kalau musikmu sempurna, itu pasti nanti hasilnya juga akan luar biasa. Artinya saya yakin lah, semakin ke depan perkembangan ilmumu akan semakin bagus. Kamu nanti kalau gede nih, kan pengen cita-cita jadi pemusik, pengajar musik juga, violinis ya? Iya. Violinis. Ada nggak keinginan lain, misalnya seperti anak-anak yang lain kepingin jadi dokter, pengen jadi perawat, pengen jadi ya pekerjaan-pekerjaan yang secara umum orang melihat gitu. Walaupun sebetulnya violinis ini bahkan kalau bicara hasilnya akan lebih besar sebetulnya. Enggak. Pengen nggak? Enggak, pengen jadi kayak pengajar musik aja, ngajar musik kemana-mana, ngajar musik gitu. Oh gitu ya. Nularin ilmu musik orang Luar lain. biasa sekali. Tepuk tangan yang meriah untuk Nadi. Kansa ini ternyata memang dimulai dari selembar kertas, gambar biola, kemudian akhirnya dia punya cita-cita pengen jadi pengajar musik. Ini kan luar biasa. Jadi Bapak Ibu semuanya, khususnya warga Projo Sobat Pintar, kalau putra-putra panjenengan itu ternyata memiliki hobi, walaupun mungkin hobinya dirasa aneh, itu no problem, nggak masalah, karena itulah yang akan membuat sukses putra-putri panjenengan di kemudian hari. Sobat Pintarku, ini tadi obrolan saya dengan Kansa. Ya, Kansa ini karena sekali lagi saya sampaikan anaknya pemalu, dia juga mempunyai cita-cita yang mulia. Mudah-mudahan kita semua doakan, seluruh orang Projo mendoakan apa yang dicita-citakan Kansa bisa tercapai, terutama yang paling terdekat ini ya, ingin main di depan Pak Bupati. Mohon untuk bisa segera direalisasikan Pak Bupati. Lalu keinginan terbesar Kansa, tadi kan sudah bicara cita-cita, sudah bicara hobinya apa sih? Belum ya tadi? Musik. Hobinya musik. Jadi dia memang dari A sampai Z ini nggak pernah lepas dari musik. Muter terus soal musik. Selain kepingin dengan Pak Bupati, ada lagi nggak keinginannya, cita-cita terbesarnya selain jadi pengajar musik? Cuma itu aja gitu. Nggak pingin dengan musik itu berkeliling dunia seperti Carolina? Nah, makanya ditekuni ya, ditekuni. Sekali lagi mudah-mudahan dengan musiknya, dan siapapun Sobat Pintar dimanapun Anda berada, baik Anda itu masih usia muda seperti Kansa ini atau dewasa, tua sekalipun, kalau kamu punya kemampuan, kembangkan terus kemampuanmu, pupuk terus kemampuanmu, dan insya Allah ketika segala sesuatunya berjalan di atas realnya, semua akan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Terima kasih Sobat Pintar, terima kasih Kansa. Makasih waktunya. juga udah dikasih nasihat. Terus? Nasihat, terus motivasi. Ya. Itu cukup. Iya, udah. Kansa lucu ya. Ya itulah anak muda, dan saya selalu harap Kansa ini masih tetap seperti ini, tidak terkontaminasi, masih tetap baik, masih tetap jujur. Begitu juga dengan teman-teman Sobat Pintar yang lainnya. Mudah-mudahan
Kansa ini dari usia yang kecil ini, dari permainan biolanya yang luar biasa ini bisa menginspirasi kamu semuanya. Siapapun yang suka musik, apapun kesukaanmu, apapun kesenanganmu, kembangkan terus. Sekian Sobat Pintarku, sampai ketemu di sosok inspiratif berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.